Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, para asatidzah, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, majelis pengajian malam Jumat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dan memanjangkan usia kita dalam ketaatan kepadanya. Kita akan lanjutkan biiznillah ta'ala dalam kajian malam Jumat pada kitab At-Tarbiyah ala Manhaji Ahli Sunnati wal Jamaah, sebuah kitab pengkaderan dengan metode Tarbiyah Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Dr. Ahmad Farid Al-Misri, salah seorang cendekiawan muslim dari Mesir. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil beberapa poin penting berkaitan tentang hal-hal yang menyebabkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mampu memimpin manusia, memimpin peradaban. Al-mu'ahhalatul lati tu'ahhilu sahabah liqiyadatil basyariyah. Dzakarna, kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, di antaranya adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in memiliki ta'zim, mengagungkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sidquhum radhiyallahu anhum fi imanihim wa aqwalihim wa a'malihim. Ya, mereka memiliki kejujuran ya pada sumpah mereka, pada keimanan mereka, perkataan dan perbuatan. Kemudian yang ketiga, zuhduhum fid dunya wa raghbatuhum fil akhirah. Mereka memiliki kezuhudan kepada dunia ini dan memiliki ketamakan, memiliki keinginan keras terhadap akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pelajaran ini sudah kita sampaikan dan silahkan ikhwah sekalian para jamaah bisa memurajaah, mengulang-ulang pelajaran di channel YouTube Dakwah Center Ulul Albab ini. Kama qala ulama, hayatul ilmi muraja'atuhu. Ilmu itu akan hidup kalau dia diulang-ulangi terus. Ikhwatal iman, adapun pada kesempatan kali ini ya, kita akan melanjutkan beberapa poin berkaitan tentang hal-hal yang menyebabkan atau membuat para sahabat di bawah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memimpin al-basyariyah. Namun sebelumnya kami ingin garis bawahi berkaitan dengan zuhduhum fid dunya wa raghbatuhum fil akhirah. Ya, kami sampaikan materi ini pada Ramadan ya, dan sempat mendapatkan penguatan dari Bapak pimpinan hafizahullahu taala. Beliau menegaskan bahwa kezuhudan para sahabat itu jauh dari paradigma orang-orang yang ingin keterbelakangan terhadap Islam dan kaum muslimin. Tidak diidentikan dengan penampilan yang kurang etis, penampilan yang tidak layak ya sebagai seorang muslim, atau gaya hidup ya. Tapi kezuhudan mereka terlihat karena mereka telah memiliki dunia tersebut tapi tidak menjadi tujuan mereka, dan tidak disibukkan kehidupan mereka terhadap dunia ini. Ini juga menjadi ruh dari pergerakan kita, menjadi nasihat dan menjadi doa yang juga sering disampaikan di akhir pengajian malam Jumat di zaman Al-Ustaz Abdullah Sa'id rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan sampai ya Allah engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan kami yang paling besar, cita-cita kami yang paling besar, keinginan kami yang paling besar. Ya, dan jangan sampai ilmu yang kami miliki ini tujuannya untuk mencari dunia. Wa nas'alullah as-salamah wal afiyah.
Naam, ikhwatal iman. Kita akan ambil beberapa poin berkaitan tentang hal yang menyebabkan para sahabat mampu ya ditarbiyah dan mampu memimpin al-basyariyah. Yang keempat adalah syaja'atuhum an-nadirah wastihanatuhum bil hayatid dunya. Keberanian mereka yang sangat jarang kita temui dari kebanyakan manusia. Keberanian yang melewati batas nalar manusia. Karena mereka menganggap kehidupan dunia ini biasa-biasa saja. Tapi untuk akhirat mereka bersungguh-sungguh. Ya. Kita lihat beberapa contoh. Seperti di hari Badar ketika Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma badrin qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard. Berdirilah kalian wahai para sahabat, bersiaplah kalian untuk bergerak menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Qala Umair bin al-Hammam al-Ansari, qala Umair bin al-Hammam al-Ansari, salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard. Wahai Rasulullah, surga seluas langit dan bumi. Qala na'am. Maka Rasulullah SAW mengatakan iya. Lalu Umar mengatakan, qala bakhin bakhin. Faqala Rasulullah SAW, ma yahmiluka ala qawlika bakhin bakh. Kenapa engkau katakan ungkapan itu? Bakhin bakh dalam pelajaran bahasa Arab adalah ungkapan untuk takjub kepada sesuatu. Ya, ungkapan kita ini takjub terhadap sesuatu dan banyak cara mengungkapkannya di dalam bahasa Arab. Qala la wallahi ya Rasulullah illa raja'an an akuna min ahliha. Saya tidak mengatakan bakhin-bakhin tadi ya Rasulullah kecuali saya berharap ya ingin sekali menjadi bagian dari penduduk surga seluas langit dan bumi itu. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada Umair, fa innaka min ahliha. Sesungguhnya engkau adalah bagian dari penduduk surga. Maka singkat cerita ikhwati fillah, ketika mendengarkan kabar gembira dari baginda tercinta sallallahu alaihi wasallam, dia mengeluarkan beberapa kurmanya, beberapa butir kurma, dia nikmati beberapa butirnya, lalu dia mengatakan dalam bahasa kita, terlalu lama kalau saya harus menghabiskan kurma-kurma ini. Maka dia tinggalkan kurma tersebut, lalu dia bergerak menuju medan perang Badar. Lalu dalam riwayat dikatakan dia membunuh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sebelum gugur sebagai syuhada. Ikhwatal iman. Sekarang kita bisa tarik namudaj ini, contoh teladan ini dalam kehidupan kita. Apakah tergerak di dalam hati kita untuk tertarik terhadap investasi yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW berupa kehidupan akhirat? Tidakkah kita tertarik untuk bisa hidup dengan penuh kenikmatan selama-lamanya di dalam surga seluas langit dan bumi? Wasari'u, kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Cepat-cepat, jangan terlambat, bergegas menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat, telah Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita berikan wakfah sedikit, kita tadabburi sedikit pada sifat surga pada ayat tadi dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkaitan tentang luasnya surga seluas langit dan bumi. Bisa kita katakan bahwa jangankan langit, bumi ini saja sudah terlalu luas bagi kita. Wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu sangatlah luas, ikhwati fillah. Ya, kita kasih contoh Balikpapan ini saja belum semua titiknya pernah kita kunjungi. Ya. Banyak jamaah kita mungkin yang belum sempat ke Gunung Tembak, atau kita misalnya yang tinggal di sini belum sempat ke beberapa
rumah jamaah kita di kota. Kami sempat terlibat jaga malam di pos ronda berkisah tentang pengalaman teman-teman yang mengadakan trip rihlah menuju ke kota Tanjung Redep di Berau. Baru membayangkan cerita mereka menelusuri perjalanan itu sudah lelah rasanya. Samarinda, Bontang, masuk ke Sangatta, ke Wahau. Masya Allah, luas. Belum berbicara Sabang sampai Merauke, Asia Tenggara, ya, belahan bumi Afrika. Masih banyak lautan yang belum kita seberangi, ikhwati fillah. Samudra Hindia, Samudra Pasifik, belum pernah kita ke sana. Sebagian besar kita. Ya, kutub utara dan selatan belum kita jelajahi. Membuktikan bahwa bumi Allah itu luas. Sekarang tambah luasnya bumi dengan luasnya langit. Betapa luasnya surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kita. Dalam narasi yang lebih kuat bisa kita katakan bahwa apakah kita tidak tertarik, ya, untuk mendapatkan sekapling tanah untuk kehidupan abadi kita penuh dengan kenikmatan di surga sana nanti? Atau dalam ungkapan yang lain bisa kita katakan, orang yang merugi adalah orang yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan untuknya, sediakan untuknya surga seluas langit dan bumi, lalu dia tidak mendapatkan tempat di sana. Lalu dia lebih memilih bersempit-sempit di dalam neraka. Lalu dia lebih memilih kehidupan yang penuh dengan azab dan siksa. Wa na'udzubillah. Kalau di dunia ini saja orang berebut tanah, ada yang membelinya dengan riba untuk mendapatkan tanah. Ada tanah warisan yang sudah dihibahkan, misalnya, kemudian datang keturunan berikutnya meminta lagi tanah tersebut, memperebutkan tanah tersebut. Lalu kenapa kita tidak memperebutkan tanah yang Allah luaskan seluas langit dan bumi tadi? Ini menjadi perbandingan, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada bumi ini. Inilah yang menggerakkan motivasi yang berlandaskan keimanan, digambarkan oleh Syekh Abu Hasan An-Nadawi dalam kitab beliau Madza Khasira al-Alam bin Hitatil Muslimin. Di halaman 135 beliau mengatakan, walaqad ba'atsal imanu fi qulubil muslimina syaja'atan khariqatan lil 'adah. Keimananlah yang menjadi motivasi utama, mesin penggerak utama yang menjadikan seorang muslim itu memiliki keberanian yang tidak dimiliki oleh, yang tidak terkhayalkan, tidak tergambarkan oleh manusia yang lain. Sebagai contoh kita ambil beberapa para sahabat Nabi, yang salah satunya kita sebutkan tadi, Umair Al-Ansari radhiyallahu an. Lalu juga ada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Anaknya, putra beliau mengatakan, saya mendengar bapak saya berkata, dan beliau sedang berada di depan musuh. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini perkataan Abu Musa Al-Asy'ari, inna abwabal jannati tahta dhilalis suyuf. Sesungguhnya pintu-pintu surga itu berada di bawah naungan pedang. Ini Abu Musa mendengar Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Lalu salah seorang dari sahabat, ya, salah seorang dari kalangan yang hadir mendengarkan ucapan putra dari Abu Musa Al-Asy'ari tadi mengatakan, ya, meriwayatkan bahwa, benarkah wahai Abu Musa Al-Asy'ari engkau mendengarkah, a'anta sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza? Apakah benar engkau mendengarkan Rasulullah SAW mengatakan hal tersebut? Hal ini? Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, "Na'am." Maka apa jamaah sekalian? Pemuda tadi segera kembali kepada kaumnya. Aqra'u alaikumussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ucapkan salam terakhir, salam perpisahan. Lalu dia lepaskan pedangnya. Dalam bahasa kitab, dia hancurkan itu sarung pedangnya untuk menuju kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keberanian yang luar biasa. Ada lagi sahabat seperti Al-Barra bin Malik radhiyallahu anhu yang
tampil dengan penuh heroik di hari Al-Yamamah ketika kaum muslimin memerangi nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Ya, sifat Al-Kadzab ini adalah pemberian langsung dari Rasulullah SAW untuk Musailamah, ya, pembohong yang mengaku-ngaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW diperangi. Tapi istan dari Musailamah Al-Kadzab ini dipenuhi dengan dinding-dinding yang tinggi, tembok-tembok yang kokoh, dan penjagaan yang sangat ketat. Kaum muslimin tidak mampu menembus bawabahnya, pintu gerbangnya. Maka Al-Barra bin Malik radhiyallahu anhu meminta agar tubuhnya diambung, dilemparkan. Ya. Dalam kisah riwayat dikatakan memakai tameng itu di punggungnya atau berdiri atas tameng tersebut lalu dilemparkan. Maka bertarunglah dia seorang diri menghadapi orang yang ada di dalam benteng tersebut. Tujuan Al-Barra adalah membuka pintu. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, walaupun tertatih-tatih dan terluka-luka, dia mampu membuka pintu gerbang untuk selanjutnya kaum muslimin masuk ke dalam tembok tersebut. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi kisah dari contoh keberanian yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian jamaah pengajian malam Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin kelima yang bisa kita ambil sebagai pelajaran berkaitan tentang hal-hal yang menyebabkan para sahabat mampu dengan izin Allah Subhanahu wa taala memimpin basyariyah adalah qat'u hibalil jahiliyah wa muwalatullahi azza wa jalla wa rasulih sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Bahwa para sahabat mampu segera memutuskan hubungan dengan tradisi-tradisi kejahiliaan dan semua yang berkaitan dengan kejahiliaan. Mereka putuskan seketika dan segera berwala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kepada kaum muslimin. Berkata Dr. Said Muhammad Nuh, wa kana al-wahid min as-sahabah bimujarrad an yadkhula fil islami yajtahidu kull al-ijtihadi ay yaqta'a hibal al-jahiliyah wa an yakhla ala babi hadha ad-din kulli madhihi. Ketika salah seorang sahabat berislam, maka dia segera memutuskan hubungan dengan kejahiliaan dan segera bersungguh-sungguh sesuai kemampuan mereka untuk bermualah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Islam. Ya. Ini adalah bentuk pengamalan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam Al-Quran. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Tergambar dalam ayat mulia ini bagaimana para sahabat ya betul-betul meninggalkan segala keterkaitan dengan kejahiliaan, walaupun hal tersebut berkaitan erat dengan keluarga mereka, bapak, ibu mereka, anak-anak mereka, atau asyirah mereka, keluarga terdekat mereka. Mengedepankan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka apa? Allah wajibkan kepada mereka cap keimanan, ya, tidak akan tertukar keimanan tersebut, dan mereka dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai-sampai digambarkan ikhwati fillah ada salah seorang sahabat yang berkata karena orang tuanya masih kafir, ya, sekiranya Nabi SAW meminta kepala ayah saya akan ambilkan, saya akan potong. Bagaimana ya wala mereka kepada Nabi.
Tapi Nabi SAW, dan ini pelajaran penting bagaimana kita melakukan adab, ya, mengaplikasikan adab dalam kehidupan kita, khususnya kepada orang tua. Nabi SAW berpesan, la walakin birra abaka. Ya, tidak, tapi berbuat baiklah, berbaktilah kepada ayahmu. Wa ahsin suhbatahu, perbaiki hubunganmu dengannya, persahabatanmu dengannya. Ini pelajaran adab yang luar biasa, nasihat dari Nabi SAW kepada kita semua. Dan masih banyak lagi. Ada sahabat bernama Hanzalah, ya, Ibnu Abi Amir, dan beberapa sahabat Nabi yang lainnya. Semuanya diputuskan yang berkaitan dengan kejahiliaan dan memaksimalkan wala kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta kaum muslimin. Ikhwatal iman, kita cukupkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi inspirasi, motivasi bagi kita untuk memaksimalkan hidup berislam kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.